Makanya keluarga ini adalah pintu pertama untuk kita melangkah ketemu sama masyarakat gitu loh. Tidak semua anak yang butuh hanya materi, dia butuh perhatian nih gitu. Gimana kalau tadinya keluarga itu harmonis, terjadi begini, akhirnya kan judulnya broken home. Iya. Kalau kita punya prinsip hidup cuma negatif thinking terus ke orang, kita nggak akan maju, saya bilang. Kegiatan selain buka home class tadi itu ada mungkin terikat dinas atau instansi? Enggak, saya justru lebih senang begini, jadi saya bebas untuk menilai, kemudian mengejudge gitu. Lu nggak bener lu kerjanya gini, iya? Nah gitu. Jadi saya selalu begini, bukan mengejudge lah, saya mengkritik. Supaya mengkritik itu ada pola pikir yang tadinya terpendam, terbuka gitu loh. Iya. Nah, jadi saya selalu memberikan satu comparing, bandingan. Coba kalau hal ini terjadi pada Anda gimana? Oh iya ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kala ya banyak orang merasa kalau udah punya sebuah kedudukan ya dia ini gue nih, nah gitu. Padahal belum tentu gitu ya kan. Ibu memang dari kecil care ya pasti ya, dari kecil orangnya tipenya care gitu. Jadi perjalanan begitu saya di SMA, saya tuh tinggal di dalam sebuah lingkungan panti asuhan. Di dalam lingkungan panti asuhan. Berarti Ibu di dalam pantinya? Iya, di dalam lingkungannya. Oh, nah, tapi orang tua masih ada kan, Bu? Kebetulan ayah saya itu diamanahkan untuk memimpin sebuah panti asuhan. Oke, I see. Oke. Jadi kami bersaudara itu terbiasa hidup dengan lingkungan yang anak-anak yang memang tanda kutip ada yang broken home ya, kemudian ada yang korban kekerasan, kemudian anak yang terlantar. Nah, jadi Papa selalu mengajarkan pada saya, cobalah belajar untuk tidak care pada diri sendiri, tapi belajar untuk care juga dengan ke orang lain. Berarti dari situ terbentuk nih? Dari situlah terbentuknya. Ya, saya merasa juga mungkin care-nya seseorang itu adalah sebuah bakat kali ya. Iya. Nah, bakat yang datang secara otomatis untuk diri dia. Alhamdulillah saya sampai hari ini merasa, aduh, apakah orang itu bisa makan ya? Kok saya makan enak tapi orang itu gimana? Iya. Nah, itu. Berarti Ibu dulunya nih pasti jadi tempat curhat teman-temannya nih. Iya. Iya. Terus saya minta bayarannya mie ayam gitu ya. Oh, tetap minta bayarannya, Bu. Saya bilang, saya anak kos ya, jadi kalau mau curhat, bayaran mie ayam, bayarin angkot saya. Nah, gitu. Biasa dipanggilnya apa sih kalau di teman-teman? Maksudnya seputaran circle pergaulan Ibu? Circle biasanya ada yang panggil Uce, ada yang panggil Jo. Oh ya. Jo itu artinya bejo. Karena saya suka jongkok gitu kalau ngobrol kan, ngedongkrok gitu ya. Jadi Jo, cepetlah gitu. Apaan? Ini gini. Tapi janji dulu nih semangkok mie ayam gitu ya kan. Es jeruk, es teh. Iya. Oh gitu, Jo, tolong, ya aku baru putus cinta nih gitu, langsung ya mie ayam dulu gitu. Tapi ini nggak ditagih mie ayam kan, Bu? Oke, selamat datang Ibu di Duduk Bersembang TVRI Kepri, nuansa baru ya, Bu. Iya. Sebelumnya udah pernah ke dialog kita kan? Iya, dulu tahun berapa ya itu? Saya lupa juga. Tahun lalu kayaknya ya? Tahun lalu ya? Iya. Tahun lalu apa 2 tahun yang lalu? Ya, seputaran itu kali. Iya. Waktu cepat berlalu ya. Banyak juga di perubahan-perubahan, baik dengan pergaulan, kemudian lingkungan, pasti berubah ya, Bu? Ya, usia juga ya, bertambah. Nah, sebenarnya bertambah apa berkurang itu juga bingung ya. Berkurang sih lebih tepatnya. Jadi balik lagi tadi, berarti banyak lah Ibu udah semenjak masuk ke lingkungan di mana keluarga Ibu memang sedang mengurusi nih yayasan panti asuhan. Jadi dari situ nih timbul care Ibu untuk
lebih peduli ke orang lain, sampai temen curhat pun, Temen curhat. Ibu langsung ayo sini, tapi bayarannya Tanda tadi kutip ada mie ayamnya. ada mie ayamnya. Jadi mulai dari situ tuh Ibu buka kelas sampai ambil jurusan buka kelas uh-uh. itu sebenarnya gini, buka kelas itu tidak karena waktu saya tinggal di dalam situ, di dalam lingkungan panti asuhan itu ya. Saya merasa buka kelas itu begitu saya selesai kuliah, saya merasa kok kayaknya saya punya talent ya buka kelas gitu ya. Nah, itu. Okay. Jadi sudah berjalan mungkin 30 tahun lah gitu ya, 30 tahunan, mau 30 tahunan. Ya cuma saya merasa tidak menjadikan sebuah ajang bisnis gitu loh. Nah, melihat lingkungan, kalau saya diminta orang curhat, orang pasti bertanya dulu, bayarannya berapa Cak? Gitu kan, nah itu. Iya. Selalu ditodong itu ya. Pasti kan orang mikirnya mahal kan, Bu? Iya, karena kan konseling itu kan mahal ya. Iya, benar. Nah, giliran gue mengkonseling orang bisa nih, giliran kalau kita yang punya masalah sulit ya. Tapi emang sulit ya, Bu? Kan Ibu udah banyak nih pengalaman, tiba punya masalah sendiri nggak bisa mengatasinya. Kalau saya tuh gini, punya masalah, ngefeknya gini nih, kalau aku marah-marah ngefeknya ke hipertensi, gitu ya kan. Kalau aku diem aja, ngefeknya lapar nih. Nah, akhirnya saya ngambil sebuah kebiasaan, kalau saya punya permasalahan, saya nyanyi. Oh gitu, iya, nyanyi, unik gitu ya. Nyanyi, ketawa-ketawa, kikak-kikik, ya udah. Habis nyanyi 4-5 lagu, udah hilang. Gitu. Berarti orang nggak tahu nih kalau Ibu punya masalah, punya problem gitu ya? Iya, ditutup ya gitu ya. Nah, tapi gitu. itu capek nggak sih, Bu? Maksudnya kita kan punya emosional yang setiap manusia pasti punya emosi, baik sedih, bahagia. Kalau misalnya kita tutupin terus nanti jadinya kan stres nggak? Permasalahan itu, semua permasalahan itu atau semua yang terjadi pada diri kita kan karena kesiapan diri kita nih, siap nggak menghadapi itu ya kan. Nah, kalau buat saya sih sebenarnya ya udah gitu. Kalau orang nggak seneng sama gue ya udah, emang bodo amat, emang gue pikirin gitu kan. Nah, tapi itu. segampang itu, maksudnya tuh kita pengalihannya ya udah gue nggak gue pikirin gitu, bodo amat gitu. Emang segampang itu? Awalnya sulit, iya gitu. Kok orang nggak seneng ya sama saya punya salah apa gitu. Yeah. Orang pasti bertanya-tanya. Lalu saya selalu mengintrospeksi lah, mungkin mereka nggak seneng nih kalau saya bicara begini. Akhirnya ya pelan-pelan kita sendirilah yang merubah mindset dari perilaku kita, dari cara bicara kita, nah gitu, dari bagaimana lingkungan kita berada di dalam lingkungan yang gimana. Nah sekarang kalau kita berada di lingkungan yang edukasinya mungkin level pasca sarjana semua ya kan, doktoral semua. Nah kita mungkin bahasanya beda. Betul. Tapi kalau kita ngobrolnya di lingkungan yang misalnya mereka yang mohon maaf, mungkin mereka yang buta huruf ya, mungkin mereka yang di pedalaman mereka nggak ngerti gitu. Nah itu. Jadi kita yang belajar, mungkin kita yang punya edukasi ya mengcompare lah. Nah, berarti benar ya istilahnya itu, kita yang harus beradaptasi, melebur ke lingkungan, bukan kita yang harus diminta untuk dimengerti gitu ya, Bu? Bener ya, Bu? Iya, benar. Jangan lu mau dimengerti aja lu mengerti juga kondisi orang. Balik aja lu gitu ya kan. Balik lagi, berarti Ibu kuliahnya itu memang jurusan psikologi. Nggak, sebenarnya sih begini, kalau dikatakan psikologi, saya sempet nih nggak suka, jadi saya tinggalin. Nah sama tuh dengan sahabat saya yang tadi saya bilang itu ya kan, yang bayarin mie ayam. Iya, termasuk sahabat saya yang satu kampus, dia selalu tampil di media sosial juga ya kan. Dia nggak selesai, cuma saya suka gitu. Saya pikir kalau gue nggak selesaiin, orang anggap gue nggak ya gitu. Nah ternyata pada saat itu saya sempet nggak selesai. Jurusan psikologi tadi. Sempet nggak selesai. Cuma saya mulai bersosialisasi sama orang, bersosialisasi, saya mulai istilahnya membantu teman-teman yang punya permasalahan, ternyata solusinya mereka seneng, dan mereka akhirnya nyaman. Nah timbullah dari diri saya, aduh gue mesti selesai ini, bahaya nih kalau enggak. Nah itu. Kenapa waktu itu nggak sempat mikir nggak selesai? Maksudnya sempat terhenti gitu, kenapa, Bu?
Apa yang saya tuh jadi kendala? Kalau dikatakan mulai saya SMA selesai gitu, saya nggak dibiayai orang tua. Walaupun orang tua saya mampu gitu ya. Cuma saya ngerasa tuh, gue enjoy nih sendiri sambil kerja ya gitu kan. Walaupun kerja cuma istilahnya nyuci piring di fast food ya gitu. Cuma saya enjoy gitu. Kemudian saya coba melobi-lobi mereka yang kalau ada seperti apa ya dulu, sekarang istilahnya penyuluhan gitu ya. Nah, saya seneng gitu. Nah, mereka berikan, tinggal di mana? Oh enggak, saya ngekos ini. Akhirnya mungkin dengan ngekos belas kasihan gitu ya. Nah, itu selain dapat duit, dapat makan gitu. Ini alhamdulillah nih ya. Gitu. Dulu kuliah di mana, Bu? Di Jakarta. Jakarta. Wih, itu keras banget ya hidupnya. Ya, itu. Makanya dengan kehidupan di Jakarta itulah yang membuat saya semakin merasa, oh gue nggak bisa nih kalau nggak diselesain gitu. Nah, akhirnya selesai. Kuliah lah lagi, cerita, pengen kuliah lagi, ada duit nggak ya? Coba, ya selesai lagi. Gitu ya. Udah gitu aja. Iya, akhir jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini nih, segede ini nih. Tapi Bu, ngomong-ngomong ya, Miza tuh kenapa ya kalau berhadapan dengan seorang psikolog itu sebenarnya agak rada takut, ya karena banyak yang anggapan orang bisa diterawang gitu ya. Diterawang, bisa dibaca nih dari tatapan mata, kayaknya kamu punya banyak masalah nih kayaknya. Iya bener kayak seperti itu Bu. Sebenarnya ada orang yang ngerasa gini, psikolog nih pinter hipnotis nih, gitu kan? Nah itu. Kemudian saya katakan enggak lah, psikolog itu orang baik loh, saya bilang. Dia selalu membantu curhatnya setiap orang. Nah, makanya saya selalu punya moto, berbuatlah terus kebaikan walaupun tanpa imbalan. Saya bilang. Saya katakan sama mahasiswa saya katakan sama klien-klien saya, kalau kalian melakukan sesuatu pertama cuma untuk mendapatkan imbalan, nggak ada hasilnya, saya bilang. Nah, jadi kalau dikatakan, jangan deket-deket sama psikolog, ntar dia bisa baca jiwa kamu. Nah, kamu tuh lagi punya masalah, banyak utangnya kamu, dia tahu tuh udah gitu. Padahal enggak. Jadi salah kaprah lah orang katakan bahwa seorang psikolog itu pinter menghipnotis orang gitu. Enggak. Marah nih saya nih seorang psikolog. Marah. Nah, gitu. Ya, psikolog itu dia bisa membaca karena sebenarnya kenapa ya? Mereka ada yang selalu bertanya pada saya begini, kok ilmu psikologi itu bisa baca jiwa orang ya? Nah, gitu. Nah, lalu saya jawab gini, ilmu psikologi itu mulai dasar pertama masuk ketemu dosen, yang dibaca dan yang dipelajari itu adalah bagaimana karakter orang. Nah, jadi berapa tahun kuliah? 4 tahun nih kalau yang lurus-lurus aja ya kan. Berarti kan 4 tahun kita ketemunya tuh dengan bahasan karakter orang aja ya kan gitu. Nggak ada nih belajar kosinus A, nah itu kan nggak ada. Yang dibahas tuh tentang bagaimana sosialisasi kita kepada masyarakat, kepada seseorang, nah itu. Karena itu satu. Yang kedua, psikologi ini unik gitu loh. Jadi uniknya tuh gini, orang nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran orang itu, tapi seorang psikolog tahu gitu. Dari mana sih tahunya? Ya belajar makanya. Ada triknya ya, ada Bu. Triknya. Oke. Berarti selama kuliah, terus Ibu nyambung lagi kuliah, belajar ya tentang ilmu psikologi. Bahan cobaan Ibu, maksudnya percobaan Ibu di keluarga lah ya. Percobaan. Membaca nih karakter ayah seperti ini, ibu seperti ini. Ada berapa beradik Ibu? 3. Anak pertama. Saya anak pertama. Iya, berarti adik-adik Ibu dibaca semua ya? Ayah saya tuh keras. Karena seorang tentara, ya, seorang marinir tuh keras. Ibu saya keras karena beliau seorang bukan orang Indonesia tapi orang Belanda. Nah, wah, keturunan Belanda ya? Keturunan Belanda. Jadi kami bertiga nih saklek, keras kepala, jujur nih keras kepala. Nah, cuma saya masih ada lembut-lembutnya. Nah, banggain diri dikit ya. Ada pembelaan ya? Ada pembelaan. Tapi kalau yang dua ini memang benar-benar saklek. Adik-adik ya? Nah, makanya nih nanti kalau disiarkan adik saya, kalau saya kirim rekamannya ngamuk dia. Kurang ajar lu, bilang gue keras dah. Iya. Berarti sering ada ini pertengkaran gitu ya? Perbedaan pendapat? Biasanya begini, kalau kami bertiga selisih paham gitu ya,
atau ada yang nggak srek di hati, saya yang sering mengalah. Gitu. Saya berikan masukan-masukan. Gimana? Coba permasalahan ini terjadi pada kamu. Bagaimana kamu mencari solusinya? Kan tidak mungkin dengan marah-marah. Iya, gitu. benar. Termasuk saya sempat selalu menasehati mama saya. Oh iya? Iya. Tapi bisa terima mama? Cobalah Ma, jangan seperti ini. Kita ini begini. Alhamdulillah mama tuh bisa nerima. Iya, gitu. karena kan Bu, apalagi orang tua ya zaman sekarang, kalau misalnya anak memberikan advice atau misalnya ini loh Ma yang benar, pasti mereka mikirnya ya kamu tuh anak gitu, nggak wajar kamu tuh anak apa ya namanya, memberitahukan orang tua gitu, ya, mengajari orang tua. Untungnya mama saya tuh zaman dulu. Iya kan Bu, susah jadinya kayak walaupun sebenarnya kita tahu nih itu salah, orang tua tuh tahu salah, tapi egonya pasti ya mikirnya ya kamu tuh anak gitu, mau nggak mau aku tetap ibu nih bener gitu ya kan. Kalau papa saya karena dia dulu seorang tentara gitu ya kan, jadi dia ngerasa disiplin itu memang utama. Apalagi anak tentara pasti disiplin. Betul. Bangun pagi kita jam 3 udah bangun gitu ya kan. Menjelang sholat subuh udah nggak tidur lagi, mau persiapan mau sekolah gitu. Jadi kami satu keluarga itu ngerasa ada sebuah chemistry yang harus diterusin sampai ke anak cucu gitu. Nah, itu termasuk anak saya keras di rumah gitu. Cuma kerasnya nggak sekeras suami kan, nggak sekeras bapaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak keras, cuma dia cek. Jangan tentara juga, gitu ya. Jangan tentara juga nih Bu. Enggak. Cuma kalau saya keras, saya ngomongnya anteng, tapi nyakit gitu dalam hati. Gitu. Itu tersendiri ibunya atau gimana tuh? Saya selalu katakan gini, saya punya anak 3. Dulu waktu masih pada sekolah, saya bilang, kalian kalau mau jadi orang dan dipandang orang, cuma satu, belajar. Kalau nggak mau belajar, nggak bisa jadi apa-apa gitu. Ya terserah, mau rapotnya merah kayak mau nggak, terserah gitu. Saya ngomong gitu. Nusuk gitu di hati gitu ya. Akhirnya anak saya yang pertama tuh alhamdulillah sekarang punya pekerjaan yang baik ya di salah satu perusahaan. Kemudian yang nomor 2 alhamdulillah waktu kuliah itu dia cum laude gitu ya kan. Biasa. Nah, dan dia bercerita sama teman-temannya di kampus. Nggak usah macem-macem lah sama mamaku. Nanti tuh satu gerbong kereta itu panjang dia ngomongnya gitu. Karena omelan. Iya. Sampai lucunya kepergok saya nih Mbak. Nama saya di HP itu Ibu Pertiwi. Gitu. Panjang omelannya. Iya. Kemudian ayahnya komandan. Komandan. Tapi biasanya kan Bu, tipe anak itu kalau diomelin makin gimana ya? Makanya makin saya nggak mau marah ya kan gitu, nggak mau. Hei kamu ini gimana sih gitu kan? Enggak. Saya cuma bilang, Kak, kalau kamu nggak mau belajar, saya bilang, hasilnya nggak memuaskan. Akhirnya percuma kan kita bayar setiap semester gitu karena itu. Nah, akhirnya dia mungkin merasa kok mama nggak pernah marah tapi kok setiap kata-katanya nusuk gitu ya gitu. Dan itu diakui oleh anak-anak saya dan mereka bilang ke teman-temannya nggak usah aneh-aneh ke mama karena mama orangnya nggak suka aneh-aneh. Itu taunya dari mana? Dia yang cerita atau dapat aduan dari teman? Teman-temannya tuh ngomong sama saya, tante nggak pernah marah ya? Tapi nusuk kan tante, ya ampun tante gitu. Nah, tapi ketawa-ketawa aja. Tapi Ibu sama teman-temannya anak-anak ini friendly. Iya, karena mereka sering curhat. Ya kesempatan nih. Gratis ya. Malah dihidangin es jeruk mungkin di rumah. Tapi Ibu punya kekhawatiran nggak? Pasti punya lah kan, seorang ibu punya kekhawatiran dengan si anak, apalagi dengan perkembangan zaman nih. Karena sekarang kan banyak banget ya Bu, pengaruh-pengaruh buruk, baik itu dari segi apa aja sih. Yang lagi ini sekarang masalah, mohon maaf, laki-laki sama laki-laki. Nah itu tuh sebenarnya gimana ya, greget gitu. Kenapa sih doyannya tuh laki-laki gitu? Kan ada nih makhluk yang indah gitu kan, seperti
Seperti diriku gitu ya. Gitu, Iya gitu wanita tapi kok doyannya laki-laki gitu ya Bu. Itu kenapa bisa seperti itu Bu? Jadi, apa memang karena memang kita mau mendekat ke kiamat ya? Apa ya namanya? Waduh, kiamat kacau juga. Kiamat marah ntar. Jadi saya ngelihatnya gini, kacamatanya sebenarnya bukan satu permasalahan ya, bukan satu permasalahan. Jadi permasalahan itu kan mulai dari ada permasalahan broken home ya kan? Pengaruh ya itu. Pengaruh. Kemudian permasalahan lingkungannya gimana. Jadi dari semua permasalahan, ada broken home, ada narkoba, ada prostitusi, ada KDRT. Itu sebenarnya permasalahannya itu judulnya keluarga. Dasarnya. Jadi kenapa keluarga? Makanya keluarga ini adalah pintu pertama untuk kita melangkah ketemu sama masyarakat gitu loh. Nah jadi kalau orang tua, istilahnya kedua orang tua dalam konteks dia bukan sebuah keluarga yang bermasalah ya, keluarga adem-adem aja, ya ayo terus dipupuk gitu. Adalah quality time ya dengan anak, gitu. Jangan emak sibuk TikTok, ya kan? Ya, nonton apa tuh Korea itu, bapaknya juga sibuk. Nah, anaknya kemana-mana. Nah, tapi dalam konteksnya begini, anak itu bukan anak yang masih di bawah umur saja yang butuh perhatian. Justru lebih rentan itu mereka yang sudah 17 tahun ke atas atau yang sudah menginjak masuk SMP ke atas gitu. Tapi kan yang tadi seperti Ibu bilang Bu, bahwasannya kan mohon maaf ya, yang untuk kita nih misalnya punya pendidikan nih di atas, atau kita yang punya pendidikan yang sedang-sedang aja atau ke bawah, itu kan cara pola pengasuhannya kan beda-beda dan nggak ngerti nih si orang tuanya peka ke anaknya itu gimana gitu. Bisa jadi ya aku udah memberikan perhatian dengan memberikan makan, uang jajan, atau misalnya nanya di mana, itu mungkin menurut mereka itu udah perhatian nih ke anaknya, tapi ternyata itu belum gitu. Jadi gini, pola pikir orang tua zaman ibu lah, zaman ibu yang punya orang tua ya, zaman dulu sama dengan zaman sekarang itu kan beda. Nah kadangkala kita pun masih suka bilang, dulu mama sekolah 2000 itu masih bisa nabung, nah gitu kan, itu beda. Makanya saya nggak pernah selalu katakan seperti itu pada anak-anak, karena eranya beda dan dia nggak akan terima, pasti dia akan berontak gitu kan. Nah bagaimana orang tua yang memang konteksnya dengan tanda kutip edukasinya tidak tinggi, yang biasa-biasa, yang seperti tadi Mbak Meza katakan. Nah kita ngobrol itu yang paling simpel adalah quality time. Yuk anak-anak gini, kan mudah, simple ya. Yuk ajak kumpul, tinggalkan gadgetnya dulu, ngobrol. Yang ditanya apa pertama? Bagaimana kondisi kamu hari ini? Saya rasa orang tua bisa lah melakukan itu walaupun dia tidak sekolah tinggi. Care ya. Jangan sampai saya udah kasih uang dia, saya udah kasih mobil, saya udah semua. Ada anak yang model yang tidak mau begitu. Nah, tapi rata-rata sekarang nggak mau begitu ya. Nah, itu. Jadi saya katakan peran orang tua, ada ayah dan ibu ya. Peran ibu nih yang utama. Lebih penting. Iya, jadi kalau orang tua bisa 90% atau 100%, ibunya mungkin 200%. Oh, gitu. Jadi jangan membuat apa ya? Kalau saya katakan jangan membuat sebuah jarak. Kamu anak, saya ibu. Kemudian ibu mendiktator. Jadikan ibu dan anak friendly gitu loh, sahabat. Jadi si anak juga bisa terbuka gitu loh. Tapi kenapa anak itu kadang nggak cerita sama mamaku aja sibuk sosmed mulu, nah gitu. Nah kita tuh bahasnya bukan di zaman dulu lah, di zaman sekarang ya. Sosmed ini kan menggoda iman. Betul. Bener nih, gitu kan. Itu jadi saya selalu katakan gitu sama anak-anak, ayo di hari apa kita punya satu hari itu memang khusus untuk quality time. Tapi kan
kebanyakan juga anak-anak itu nggak mau terlalu, ya ibaratnya kalau orang tua tuh terlalu care, kesannya seperti manja, Bu. Iya kan? Jadi gini, kan triknya nggak harus keras ngomongnya. Saya biasanya, pengalaman saya, ini bisa saya berikan pada pendengar nanti. Yuk, Mama lihat dong HP-nya, ada apa aja gitu ya kan. Sambil kita kan meneliti gitu. Nah, pada dasarnya anak-anak saya memberikan. Ini mah, nggak ada apa-apa lah mah itu. Nah, itu. Nah, Instagram, palingannya anak-anak muda sekarang ya. Selalu saya katakan, yang penting bijak ya, gitu. Nah, alhamdulillah kalau kita melakukan sebuah sosialisasi pendekatan terhadap anak seperti itu, anak-anak bisa memahami. Kecuali ada tanda kutip, anak ini berpengaruh yang sangat buruk karena dari luar. Nah, anak sekolah, di lingkungan sekolahnya ini tidak sehat. Konteks tidak sehat, kenapa? Pergaulannya, dengan bahasa-bahasanya, dengan dia melihat hal-hal yang sebenarnya oke lah. Kalau di SMP, di SMA, itu jenjangnya mungkin sudah mulai pantas, ya, sudah mulai harus tahu gitu. Tapi kalau di SD ke bawah, kan gitu. Nah, jadi peran ibu sangat berat dan sangat dibutuhkan pada saat anak ini mulai tumbuh, dan dia mulai mengenal keluar. Nah, kalau di usia PAUD, kan dia sudah mulai kenal lingkungannya. Nah, disitulah kita udah mulai harus si ibu ini, bukan saya menyalahkan memberikan tugas pada ibu ini harus begini, enggak. Tapi gitu. Gimana sama anak-anak yang mohon maaf udah nggak punya orang tua dari kecil, Bu? Nah, itulah yang membuat kita kadang-kadang menjadi bimbang. Bimbangnya tuh seperti ini, bimbang karena pola pikir si anak yang tadinya terarah karena ada bimbingan orang tua menjadi berantakan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Orang sekitar. Ya, orang sekitar dalam konteks begini. Kalau dia si anak punya 3 bersaudara dan dia masih punya paman atau bibi, beliau-beliaulah yang harus menjaga dan mendidik. Nah, itu satu. Tapi kalau tidak mumpuni, ya orang terdekat adalah tetangganya. Nah, tapi tanda kutip juga tetangga itu bagaimana gitu. Kalau tetangganya model broken home, suka aja. KDRT, nah itu sama aja menjerumuskan. Kita juga nggak bisa dong maksain misalnya tante, om, keluarga atau tetangga untuk care, ayo dong care sama aku gitu kan. Kita nggak bisa maksa, dan itu berarti tugas PR berat untuk diri kita sendiri nih, gimana caranya kita bisa berpikir positif, kemudian bisa memotivasi diri sendiri semangat untuk melakukan yang terbaik gitu, yang positif, terus tanpa adanya perhatian dan kasih sayang yang lebih nih dari luar gitu, dengan menyayangi mungkin diri kita sendiri. Seperti itu, betul nggak Bu kira-kira? Iya, jadi ada kalanya beberapa pola pikir seorang anak dia malah lebih dewasa begitu kedua orang tuanya tidak ada. Kenapa? Karena dia bisa memilah di mana dia berada, di lingkungan apa nih saya berada. Nah, kalau lingkungan itu memang sebuah lingkungan yang membuat dia menunjang kepribadiannya itu lebih baik, dia akan menjadi tumbuh dengan baik. Nah, jadi secara gamblang dikatakan timbulnya dewasanya seseorang itu karena perilaku dan kepribadian dia berada di mana dia berada, gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang tidak bisa melewati tahapan itu, kan usia rentan itu di belasan sampai ke 20-an kan, Bu. Gimana untuk anak-anak yang nggak bisa melewati tahapan sampailah dia melakukan hal-hal yang sebenarnya itu sangat miris, yang seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang nih kan banyak tuh anak-anak yang sampai pergaulan bebas, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik gitu. Ya, ada beberapa hal lah yang membuat kita agak sedikit sedih ya, agak sedikit simpati melihat mereka. Kadangkala ya kita mau menyalahkan orang lain dalam konteks ini, misalnya begini, sebuah yayasan yang melihat yayasan kepedulian itu atau pihak pemerintah itu kita nggak bisa langsung menyalahkan seperti itu.
Nah, karena dasarnya ada modelnya anak yang tidak mau memang diatur seperti itu. Nah, tugas kita lah. Nah, jadi saya selalu jalan-jalan gitu ya. Saya melihat, aduh anak-anak ini. Saya tanyakan, kamu nggak sekolah? Saya bilang, sekolah Bu, tapi bagaimana saya aja tinggalnya numpang sama saudara gitu. Jadi dengan saudara itu harus bekerja, harus membayar. Loh, saya katakan, gimana ya pemikirannya, saya nggak akan mengejudge si saudaranya itulah gitu ya kan. Hanya saya katakan, lakukanlah pekerjaan ini dengan baik. Kemudian kalau emang dia meminta imbalan kamu untuk tinggal harus membayar, ya kamu harus lakukan. Tapi kamu tidak melakukan sebuah penyimpangan pergaulan di dalam lingkungan yang salah gitu kan. Alhamdulillah ada beberapa anak yang dia memang sifatnya maulah patuh. Jadi kalau saya pergi berangkat kerja, ketemu di traffic light di jalan tuh, mereka ya Ibu gitu. Bagaimana hari ini? Sehat ya, gitu. Wah, luar biasa. Berarti Ibu kalau di luar, kan itu di luar kelas, di luar konsultasi nih kan. Berarti Ibu sering gitu ya? Iya, saya lebih seneng Mbak jalan-jalan gitu. Makanya saya nggak mau terikat pada suatu instansi atau institusi kan gitu. Karena saya bebas, saya bisa mengekspresikan apa yang ada dalam isi hati saya itu. Saya katakan, ayo kamu mau apa? Saya bilang, ngapain begini? Ada anak yang dia jual kerupuk, jual koran. Nah, kalau saya lagi makan gitu sama keluarga, makan. Beli kerupuk aja Bu, nggak usah mikir beli kerupuk. Saya bilang, kamu makan aja, repot bener kamu. Tapi sebenarnya Bu, mohon maaf ya, anak-anak seperti itu tuh ada beberapa yang mereka tidak karena nggak makan, karena udah pikirannya tuh udah uang gitu. Ada beberapa anak yang konteksnya begini, anak jalanan ya. Pemikirannya itu bukan sebuah keluarga yang tenang. Kalau secara psikologi ya, pemikirannya itu adalah gimana gue bisa hidup hari ini, besok dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, gue nggak mikir gimana gue sehat kek enggak kek. Nah, kemudian aku nggak pernah peduli gimana lingkunganku berada. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi PR kita semua. Nah, saya nggak punya kapasitas terlalu luas untuk melakukan seperti itu. Ya, saya harap siapa yang mendengarkan ya, ayo kita bersama-sama nih. Sama-sama gitu. care ya. Sama-sama care. Kenapa? Walaupun biar bagaimanapun mereka juga kita anggap dari bagian hidup kita, kita yang punya tanggung jawab. Tapi susah loh Bu, kita untuk gimana ya mengajak dan mempengaruhi nih. Itu nggak baik gitu, karena kan dari keluarganya sendiri aja udah diajarin nih kecil-kecil, ya nggak ngapain belajar, ngapain kayak gini, toh kayak gini pun kamu juga bisa dapat uang gitu, malah lebih banyak. Ada juga Ibu pernah lihat nggak di media sosial itu dia malah diajarin orang tuanya itu untuk mencuri, bekerja sama mencuri handphone atau barang berharga lainnya sebuah toko. Nah, coba bayangin gimana tuh rusak mental anak muda kita. Seperti punya sebuah mandor, gitu ya. Jadi ada beberapa karakter anak yang kalau sudah tanda kutip bablas dengan lingkungan yang bebas, kita agak sedikit berat untuk mengevaluasi dan merehab mental. Tapi kalau anak ini masih dalam konteks 5, 7, 10%, kita masih mampu, bisa. Ya, masih mampu. Cuma kalau udah, ya itu tadi, bablas, dia udah terlalu bebas. Kita lihat bukan hanya anak-anak yang di bawah umur, bahkan anak-anak remaja, seperti anak-anak yang selalu ngamen di jalan, yang punya dengan banyak tato atau apa, itu udah, kalau secara kacamata psikologi udah berat untuk merangkul kembali, kemudian merehab mentalnya gitu. Kenapa? Karena di dalam pemikiran mindset otaknya itu bukan sebuah ketentraman lagi. Yang penting ini saya hidup. Nah, inilah hidup gitu lah gitu. Berarti kira-kira nanti kalau misalnya memang segitu sulitnya untuk kita merehab mereka,
Jadi kehidupan mereka itu jadi Ya, gimana tuh? kehidupannya seperti ya saya melihat dengan nyata gitu Iya. ya. Kalau di jam 10, jam 11 malam mereka masuk di dalam sebuah tempat gitu. Mereka tidur di situ bercampur dengan pria dan wanita. Nah, inilah banyak hal-hal yang timbul ya kan. Mungkin satu sisi kebersihannya mereka nggak jaga ya. Gimana mau mereka membersih? Mereka nggak punya tempat tinggal kan gitu. Untuk sisi makan mungkin mereka bisa lah dari hasil mereka ngamen ya kan. Tapi kalau kita melihat kan dari konteks untuk agama lah itu sudahlah ya kan. Itu kita ketepikan lah itu. Tapi yang utama kan kesehatan. Nah, timbullah hal-hal yang seperti penyakit kelamin, nah pasti. itu hal-hal seperti itu ya kan. Nah jadi ya tadi Mbak Meza sudah singgung pria dan pria, perempuan dan perempuan, ada lagi yang pria juga, perempuan juga. Nah itu jadi hal-hal seperti itu PR terbesar untuk semua orang. Ya bukan hanya seorang psikolog aja gitu yang punya PR seperti itu. Nah gimana sih kita mau merehab? Kita nggak semudah mau ngomong, sini kita kumpul rehab. Enggak. Mereka nggak akan semudah itu menerima kita. Karena dunia mereka benar-benar sudah berbeda jauh dengan dunia kita. Gitu. Miris ya Bu lihatnya. Karena seperti, maksudnya itu yang saya pernah tahu, untuk anak-anak seperti itu terkadang kala itu tidak dari keluarga yang nggak mampu, atau misalnya tidak ada ayah, tidak ada ibu, atau misalnya tidak ada keduanya, bahkan dari keluarga yang seperti yang kita lihat itu tuh harmonis gitu. Ya, jadi rata-rata anak yang istilahnya tanda kutip ya rusak, ya itu mereka yang keluarganya memang benar-benar keluarga mampu. Kenapa? Dasarnya itulah selalu diberikan sebuah sebuah obat, duit, harta gitu kan. Padahal si anak ini sebenarnya dasarnya nggak mau itu gitu loh. Cuma karena itu tadi pendidikan orang tua nggak nyampe ke sana gitu ya kan. Bukan kita katakan berarti orang tua itu bodoh, tidak gitu kan. Cuma kan tidak semua anak yang butuh hanya materi, dia butuh perhatian nih gitu. Gimana kalau tadinya keluarga itu harmonis, terjadi begini, akhirnya kan judulnya broken home. Nah kemudian yang mau disalahkan siapa? Anaknya. Nah gitu. Pasti ujung-ujungnya anaknya kan? Kemudian termasuk bahaya sekarang istilahnya pergaulan bebas ya. Kemudian apa itu perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki ya kan. Kemudian narkotika, ya itulah bullying ya, belum lagi orang dijual-jual, perdagangan orang ya, anak masih di bawah umur. Nah itu nah, belum lagi ya mungkin anaknya sudahlah rusak, orang tuanya pula timbul perselingkuhan. Nah itu udah itu ribet. Tapi lagi ya, memang apa mungkin lagi trennya ya Bu ya. Maksudnya zaman sekarang kalau saya lihat ya banyak ya itu tadi LGBT, kemudian bullying, perselingkuhan itu lagi naik daun tuh trennya. Isunya. Jadi LGBT, nah kemudian broken home ya, perselingkuhan, KDRT, WIL, PIL dan segala macam lah itu istilahnya. Kalau dikatakan booming ya, trending topic gitu ya kan. Cuma sekarang bagaimana kita mengulas supaya permasalahan-permasalahan tadi itu menjadi tetap trending topik, tapi konteksnya masih bisa dalam pengawasan. Nah sekarang kan anak-anak dalam konteks begini, medsos. Medsos kan nggak bisa membuat seseorang itu menjadi menjadi bijak. Nggak 100% medsos membuat orang menjadi bijak. Bukan saya katakan dunia medsos ini bikin orang bodoh, tidak. Kita menggunakan medsos, bagaimana medsos itu yang bukan medsos yang mengatur kita yang mengatur medsos ini gitu. Nah jadi anak-anak sedikit, nah ini satu pelajaran nih buat orang tua. Jangan anak nangis sedikit-sedikit dikasih
Gadget, ya. Nah, Dari gitu. situ mungkin ya Bu Dari ya. situlah. Tapi dari sekian banyak permasalahannya ini Bu, kan udah nanggung nih misalnya ya udah terlanjur anaknya jadi tukang bully, anaknya melakukan seks bebas sampai masuk ke dalam lingkungan LGBT misalnya gitu, sampai melakukan perselingkuhan. Kadang kan ada nih malah anak yang di bawah umur itu pacarnya itu suami orang, ya kan, yang lebih tua yang seharusnya itu om atau bapaknya. Masuklah nih ke lingkungan-lingkungan yang jahat ini sebenarnya kan. Gimana cara kita atau mereka itu keluar dari lingkungan itu, Bu? Maksudnya, ini pertanyaan bagus nih. Nih harus didengar nih sama orang ya itu kan, ya. karena ini lagi marak-maraknya nih Bu, Jadi, gitu. bukan sebuah di dalam dunia maya aja nih Iya, terjadi begini betul. kan, kayak di film-film. Anaknya pacaran sama omnya atau Iya. nggak usah omnya lah, anaknya selingkuh sama ayah sendiri. Aduh, kan itu parah gitu kan banget. gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana nih? Iya. Nah, itulah yang membuat kita sebenarnya apa sih yang mendasari terjadi seperti ini? Kalau saya katakan dari kacamata psikologi adalah jiwa orang itulah yang sudah rusak. Nah, apa yang bikin rusak? Ya itu tadi, medsos itu. Apa karena sering melihat, maksudnya itu di lingkungan terdekatnya orang tuanya selingkuh kah? Sekarang gini contohnya, seorang anak punya kedua orang tua. Ya. Nah, dia melihat bahwa kok ayahku nih lebih perhatian dengan aku daripada ibuku. Ini simpel aja. Ya. Nah, ternyata si ayah dan si anak ini udah sakit jiwanya. Nah, timbullah perasaan cinta. Lah, Nah, kok gitu bisa kan? kayak gitu, Bu? Ada yang terjadi seperti itu. Oke lah, kalau ayah kandung dengan anak kandung kan artinya ini dunia udah mau gimana nih? Tapi kan judulnya? maksudnya kasih sayang seorang anak dan ayah itu kan wajar ya. Nah. Walaupun kadang kan ada nih dia lebih sayang anaknya dibanding istrinya, kan ada banyak, Bu. Kemudian ada lagi anak menantu sama mertua. Nah, itu kan gila gitu, sih ya. Nah, kemudian oke lah kalau menantu mertua mungkin istilahnya konteksnya itu orang lain. Iya, ya. betul. Tapi kalau anak kandung, ini kan satu penyakit apa ya? Saya katakan itu penyakit, penyakit jiwa Iya. itu. Nah itu, kenapa saya katakan seperti itu? Seorang ayah harusnya mengayomi, Iya. dan seorang anak menerimalah Betul. pengayoman ini. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Itulah yang namanya timbul tadi rasa hawa nafsu dengan konteks puber kedua. Tapi emang ada puber kedua itu, Bu? Puber Atau itu kedua kan sebenarnya alibi konteksnya gini, aja? konteksnya gini, metos tuh gitu ya kan. Iya. Nah, tapi saya katakan enggak, bukan metos lah. Jadi puber kedua itu adalah perjalanan sirkulasi kejiwaan seseorang yang sudah masuk di fase usia 40 tahun ke atas. Dia akan ketemu dengan dunia yang tadinya sebenarnya dia pernah ketemu, tapi dia ngerasa belum nyaman nih dengan dunia ini. Nah, begitu ketemu dengan di usia seperti itu, dia mulai nyaman. Akhirnya dia coba. Nah, itulah fase-fasenya. Tapi kalau misalnya tadi Bu bilang kasih sayang seorang ayah dan anak, kalau tidak diluangkan dengan kasih sayang besar, takutnya nanti anaknya kurang kasih sayang dong. Iya, begini. Kan ada kalanya anak zaman sekarang itu gimana ya? Saya kalau katakan saya punya anak 3 juga kadang saya bertanya-tanya, ini anak-anak ini maunya gimana? Gitu. Seorang psikolog ya, Bu, Iya, padahal udah bisa baca karakternya. Konteksnya begini, si anak itu anak perempuan ya. Iya. Dia punya lingkungan di luar rumahnya, teman-temannya yang istilahnya yang hobi banget pacaran sama om-om. Nah itu. Nah, pacaran sama suami orang. Iya. Nah gitu. Akhirnya kan dia melihat, ayahku juga sayang banget loh sama aku. Nah, bisa-bisa jadi temennya dia itu pacaran sama ayahnya kan, Iya, begitu. serem ya. Nah, jadi apa yang membuat ditanya apa sih penyebabnya? Itulah mental kalian itu udah rusak, jiwanya itu udah rusak. Itu kenapa biasanya terjadi? Maksudnya tuh apa yang memicu mereka itu bisa rusak mentalnya, jiwanya?
hasrat keinginan itu Tidak tersalurkan. tidak tersalurkan. Berarti yang disalahkan harusnya istri dong. Nah, sekarang timbullah ke tadi kan Iya. keributan dalam rumah tangga. Oh, Nah, itu. gitu. Tapi kan Biza pernah dengar Bu, katanya kalau misalnya nih seorang wanita melakukan perselingkuhan atau misalnya ya genit lah ke laki-laki lain itu karena kurangnya figur atau sosok ayah pada saat masih kecil. Itu benar nggak? Jadi gini, menyatukan dua orang, perempuan dan laki-laki dalam sebuah ikatan ya kan. Terus turun menjadi punya anak, timbullah judulnya namanya keluarga. Iya. Nah, kemudian ternyata si sepasang suami istri ini punya masa lalu yang tidak pernah atau yang tak tersampaikan, tersalurkan. Nah, akhirnya pas begitu ketemu menjadi suami istri, masing-masing punya hasrat untuk cerita lama bersemi kembali gitu ya kan. Nah, itu. Nah, mungkin itulah timbulnya kenapa ada perselingkuhan ya. Karena nggak ada komunikasi yang jujur antara suami istri. Kemudian nggak ada rasa memiliki. Nah, aku ini sudah bagian dari si istri. Si istri sudah bagian dari suami. Nah, itu nggak ada di dalam konteks motorik otaknya, itu tidak berjalan. Nah, apa penyebabnya? Itu tadi cerita-cerita lama, buka-buka di medsos ya kan, ketemu teman lama, ini kan mantan aku gitu. Awalnya kan begitu, nggak ada hasrat. Begitu timbul terus balas-balas chat, kan hasratnya pengen ketemu, timbul lah. Nah, awalnya si ibu, nah terus kan bapaknya juga begitu, sama aja kan begitu. Jadi saya katakan, kenapa terjadi perselingkuhan? Ya karena nggak ada kejujuran di dalam masing-masing pasangan itu, kejujuran hatinya ya gitu. Karena ada sifat ini kali ya, nagih kali ya Bu, sekali mencoba. Jadi sekali ketahuan selingkuh ya kan, 2 kali. Jadi hasrat hawa nafsu gitu, kemudian faktor lingkungan yang membuat dia flashback dengan kisah-kisah lamanya. Nah itu. Makanya ada lagu kisah kasih di sekolah ya kan, nah itu. Itu nggak boleh dinyanyiin loh. Balik ke pertanyaan awal nih Bu, kalau misalnya mereka udah masuk ke dalam bola lingkaran atau lingkaran jahatnya ini, itu kan ada tuh kecanduan di diri mereka, kan susah lepasnya. Itu gimana sih untuk mereka men-treatment atau lepas dari lingkungan itu? Gimana kecanduan sih? Itu kan sebenarnya seperti kita minum obat, ya. Jadi kalau kita nggak minum ya nggak bakal sembuh gitu. Jadi gimana? Makanya penyakit yang paling berat itu adalah penyakit hati, penyakit jiwa. Nah kalau sakit gigi kan tinggal pergi ke dokter gigi, suntik atau cabut. Atau tambal. Nah, itu. Tapi kalau penyakit jiwa nggak. Susah. Atau merehabnya itu butuh waktu, bukan seperti kita membalikan telapak tangan. Atau ke psikolog Bu, kira-kira itu ngaruh? Iya, ngaruh ya. Karena ketemunya harus ke psikolog, bukan ke psikiater ya. Kalau psikiater udah gila dia gitu. Iya, itu juga bisa, tapi cenderungnya kan dia untuk medis. Jadi psikiater itu bisa memberikan obat untuk penenang. Sebenarnya obat penenang itu juga tidak mempengaruhi seseorang untuk bisa merehab dirinya. Tapi seseorang bisa lebih tenang dengan persentase dari kacamata psikologi itu adalah menceritakan apa yang terpendam di dalam dirinya. Orang lebih lempeng ya. Kalau udah cerita tuh rasanya lega gitu. Tapi jangan salah menceritakan permasalahannya dengan orang. Takutnya dia umbar kan kemana-mana. Nah, itu. Makanya psikolog atau orang yang dia anggap percaya, ya dia ceritakan permasalahannya. Kalau orang yang nggak bisa mensalurkan permasalahannya keluar, timbullah hal-hal seperti bunuh diri, ya kan? Kemudian dia menjadi orang yang tanda kutip gila. Nah itu. Jadi
kitalah yang bisa memindset otak kita, hati kita, jiwa kita, bukan orang lain. Iya, tadi kan Ibu bilang tuh peran lingkungan sebenarnya cukup besar ya untuk merubah atau mengajak lingkungan yang udah nggak sehat ke sehat lagi. Tapi salah nggak sih Bu, kita misalnya tahu nih ada perilaku yang menyimpang, terus itu mungkin orang terdekat kita, teman kita, tapi di satu sisi kita nggak berhak gitu. Siapa kamu gitu, larang-larang tindakan aku misalnya. Itulah yang terjadi, Mbak, dalam konteks begini. Permasalahan LGBT ini sebenarnya bukan dari keluarga aja, bukan dari lingkungan aja, tapi dari genetik. Ini ada nih. Oh iya. Jadi gini, kenapa genetik? Dulu waktu kecil dia tomboy, gitu. Dia waktu kecil ke perempuanan. Itu ngaruh ya? Iya. Jadi gini, genetik itu lebih vital dan agak sulit untuk merehabnya daripada faktor lingkungan dan keluarga. Makanya anak waktu begitu masih kecil sama orang tuanya, kalau lelaki jangan dikasih boneka, gitu. Dia akan timbul secara otomatis. Makin ini ya, secara terbentuk otomatis dia jadinya terbentuk. Makanya timbullah ada anak-anak yang maaf aja saya katakan banci, ya. Kemudian ada beberapa yang mereka mengatakan pada saya begini, Bu, kayaknya lebih enak tomboy daripada enggak, sama aja. Bagaimana kita merehab, bagaimana kita membentuk karakter anak ini. Berarti balik lagi ke peran orang tua nih gitu, lebih ngarahin nih, nggak kayak gini, ke gini gitu ya. Anak nih baru lahir, dia belum mengenal kan, belum mengenal apapun. Iya, benar. Tapi begitu menginjak fase dia mulai 7 bulan, 9 bulan, dia mulai memegang sebuah benda, yang dia fokus pada sebuah benda, dia kan akan melihat, kok aku anak laki-laki dikasih boneka ya. Nah itu, walaupun boneka itu berbentuk binatang ya, itu tetap kan itu judulnya boneka. Nah, itu. Jadi bukan berarti kita nggak sayang anak, nggak boleh beliin mainan, tidak. Pilahlah. Banyak ya. Nah, pilah mainan yang memang sesuai edukasi otak yang akan disalurkan oleh anak itu. Tapi kalau menurut Ibu nih, kita sebagai lingkungan terdekat, salah nggak kalau kita membiarkan nggak ikut campur, misalnya tahu nih ada yang selingkuh gitu, nah itu temen kita gitu kan, tapi kalau dilarang, nanti dia jadi nggak enak sama aku gitu kan, jadi pecah nih hubungan pertemanan. Tapi kalau dibiarin kayaknya kesel banget kok ada tindakan seperti itu, ada kesian dong istri atau suaminya gitu. Selagi gini, yang nggak ada hubungan apapun ya. Selagi dalam konteks dia bisa menerima dan kita menyampaikannya dalam konteks yang tidak menyinggung perasaannya dia, kemudian kita bisa bertanya, apa sih penyebabnya kok kamu melakukan seperti ini. Nah, ada beberapa orang yang apabila dia melakukan hal seperti itu, ada beberapa yang masih bisa menerima. Tapi kalau enggak gimana? Kalau enggak, ya kita begini, kita kan nggak mungkin melakukan tindak kekerasan ya. Betul. Nah itu. Lalu kita katakan aja, coba kalau hal ini terjadi kita balikin pada dia, gitu. Mudah-mudahan ya dalam konteks ya masih ada kata mudah-mudahan dia berpikir gitu kan. Tapi kalau dia memang sudah tertutup, memang sudah sebuah habit, nah kebiasaannya dia untuk selingkuh terus sama orang. Nah itu. Tapi sepanjang Ibu melakukan konsultasi nih, maksudnya banyak pasien yang berkonsultasi ke Ibu, apa sih isu yang paling banyak terjadi di lingkungan ya Kepri lah, atau kita persempit hanya Pinang? Kalau seputar Kepri ya, itu tadi perselingkuhan. Kan? Perselingkuhan. Ada ya yang curhat seperti itu ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Baru-baru ini ya sampai sekarang lah masih jadi klien saya ya. Itu perebutan hak asuh anak. Gitu. Jadi saya katakan gini, kalau Anda memang benar ingin mengasuh anak Anda dan itu anak kandung Anda, ya Anda
lakukan dengan benar. Kemudian pola tingkah laku Anda itu dengan kedua atau ketiga istrinya lah gitu, itu harus benar-benar di-manage kembali. Nah gitu, jangan Anda seenaknya melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah itu, oke lah 1-2 kali keributan di dalam rumah tangga itu sebuah seni, ya seni ya. Jadi, tapi kalau keterusan sampai melakukan ringan tangan dengan benda tumpul atau apa, itu bukan sebuah seni lagi, udah parade itu ya gitu. Saya bilang gitu. Awalnya dia tidak mau terima. Saya nggak peduli Anda mau seorang pejabat publik kayak mau apa, ya Anda harus mendengarkan karena Anda meminta pendapat pada saya gitu. Jadi saya kembalikan, permasalahan ini terjadi pada Anda, si wanita ini Anda. Bagaimana perasaan Anda? Nah, itu baru dia perlahan-lahan mulai mengerti gitu. Kalau tidak ya timbul terus perselingkuhan, ya kan, kekerasan dalam rumah tangga. Kan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, ya, kekerasan terhadap anak di bawah umur walaupun tidak di bawah umur. Ini kan sebuah permasalahan. Sampai ada yang bertanya pada saya, Bu, itu kan tidak termasuk kriminal. Oh, siapa bilang? Saya bilang, kriminal dong. Saya bilang, kalau sudah melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan benda tumpul atau apalah, atau tangan lah, yang paling simpel tangan ya, atau kaki, itu kan sebuah kriminal. Anda kan bisa dituntut. Kalau dia mau lapor, kan jadi satu pidana. Lalu dia bilang, loh saya kan nggak lakukan kekerasan, saya cuma tendang dia. Loh, Anda pikir tendang itu siapa? Dia bilang yang Anda tendang tembok. Tembok mungkin dia nggak ada feedback. Tapi kan itu manusia. Berarti sebenarnya ilmu psikologi ini penting ya Bu untuk kehidupan sehari-hari. Tadi dari penjelasan Ibu sampai dengan saat ini tuh saya simpulkan bahwasannya biasanya itu terjadi karena kesalahpahaman, terus kita nggak, misalnya udah suami istri nggak mengerti satu sama lain, kejujuran. Berarti penting nih kita mengenal karakter. Jadi saya katakan dulu waktu saya mau nikah nggak kenal pacaran saya, ya kan? Itu. Langsung nikah ya. Nah, kata orang ya, kata orang itu pacaran itu adalah fase-fase mengenal pribadi masing-masing. Bohong, saya bilang bohong. Karena waktu pacaran tuh manis-manis semua ya kan? Bener-bener. Ya maaf aja, istilahnya aja manis gitu ya kan? Tahu-tahu pas nikah 180 derajat berubahnya. Jadi banyak hal-hal yang disembunyikan pada saat dia belum terikat dengan satu ikatan. Nah, padahal sebenarnya di saat masih mengenal satu sama lain, keluarkanlah yang aslinya. Jadi setiap orang itu bisa memilih gitu, menentukan putusannya. Enggak, kamu sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, teriak-teriak, gitu. Gimana nanti kalau udah berkeluarga seperti itu? Tapi kan nggak pernah terjadi. Pasti yang manis-manis aja. Benar. Oh lu sayang begini-begini, aduh pusing dah saya gitu ya. Kaulah bulan, kaulah bintang. Kaulah bulan, bintang, jembatan, pokoknya semua deh ya. Iya itu. Tapi sulit gak sih Bu? Ibu kan banyak nih udah membaca karakter semua pasien yang udah berkonsultasi sama Ibu. Itu susah nggak kita baca karakter? Jadi saya selalu berikan PR pada mereka. Mereka bilang, Bu, cobalah kasih PR itu yang gimana? Jangan seperti ini. Pusing saya, Bu. Emang PR-nya gimana sih? Saya selalu pernah. Ada satu klien saya berikan PR. Coba saya berikan PR karena 2 minggu lagi kan kamu ketemu saya. Saya berikan PR, berikan 10 nama orang yang menurut kamu berarti dalam hidup kamu. Saya bilang. Kemudian setelah 10 itu kamu coret 3 orang. Saya terus, setelah 3 orang kamu coret lagi 3 orang. Saya bilang. Nah, akhirnya tinggal berapa? Tinggal 4 ya. Saya bilang coret lagi 2 orang. Tinggal 2, coret lagi 1 orang. Nah, akhirnya dia menangis. Menangis karena apa? Ada yang dia, klien itu yang tidak dicoret adalah istri. Ya. Ada yang tidak dicoret ibunya, ibu kandungnya. Nah, pada waktu istri saya tanya,
kenapa istri kamu nggak coret? Saya bilang. Karena susah senang itu Bu pasti bersama istri. Wah, Kalau orang tua kan dia pasti akan tinggalkan kita. Betul. Kalau anak dia pasti. Nah, kalau sudah tahu begitu kenapa kamu sia-siain istrimu? Nah, itu dia langsung berubah total tuh. Iya. Nah, sekarang saya hanya pantau-pantau dia bagaimana. Ya Bu, aman Bu, semuanya alhamdulillah gitu. Jadi saya selalu berikan PR seperti itu. Coba Anda telaah, introspeksi diri, nggak usah mikirkan ini salah istri, ini salah anak, ini salah ini, nggak usah. Introspeksi pada diri sendiri. Salah saya apa? Yeah. Kekurangan saya apa? Nah, dengan cara itu dari sisi psikologi bisa membantu untuk merehab seseorang, mental jiwa seseorang. Nah, gitu. Iya, kadang karakter orang kan pasti beda-beda. Terus itu yang menjadi salah satu kesalahpahaman nih dalam bergaul di dunia ya Bu ya. Apalagi kadang orang suka ngejudge kita itu dari cover gitu ya, karena mukanya tegas ini pasti galak nih gitu saya kan. juga suka Iya kan. gitu, iya. Misalnya padahal memang struktur muka kita tuh yang seperti ini, kalau ini diem gua udah kayak imut-imut galak. kayak gini gimana nih gitu ya kan. Ya kalau saya struktur muka kita kan kalau diem ya kayak kelihatan cemberut, padahal kita nggak cemberut gitu kan. Padahal kita nggak marah, tapi orang tuh mikirnya jutek nih anak gitu kan. Ini sambil curhat ya Mbak. Gitu, jadi kan kesalahpahaman menjadi akhirnya timbul benteng diri saya atau misalnya mereka gitu ya, bahwa ngejudge-nya itu dia seperti ini, akhirnya jadi kayak timbullah kesalahpahaman itu gitu ya Bu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena apa? Karena nggak percaya diri. Gitu. Iya. Makanya saya selalu katakan ada beberapa teman-teman yang bekerja di dalam sebuah pelayanan gitulah. Ya. Saya katakan kalau Anda nggak percaya diri, gimana Anda mau membuat sebuah connecting dengan orang lain, gitu. Nah sedikit-sedikit Anda malu, sedikit-sedikit Anda gugup, sedikit-sedikit Anda ngerasa orang itu nanti mau dengerin saya nggak, gitu. Nah awalnya kan orang seperti itu. Jadi saya selalu katakan kalau kita dari diri kita merasa kita ini yakin, lakukan, gitu. Tapi kalau Anda nggak yakin jangan, gitu. Saya selalu bilang dengan mahasiswa, kalau Anda belajar bicara di depan umum tapi Anda merasa nggak yakin jangan, gitu. Tapi Anda bisa melakukan itu. Kenapa? Anda punya kemauan, gitu loh. Tapi kan kita nggak ini Bu, nggak bisa gitu kayak ya udah aku nggak kayak gini gitu misalnya kan. Terus kita harus kayak paksa mereka tuh untuk percaya aku tuh nggak kayak gini gitu kan. Karena mereka tuh udah ngejudge duluan gitu. Nggak mungkin kalau misalnya. Jadi timbullah rasa pesimis kan dalam diri kita. Gitu. Nah makanya ubahlah ya, buang dan ubah program hidup itu yang sifatnya bisa menjatuhkan diri kita sendiri, gitu loh. Nah, kita ditugaskan di dalam sebuah perusahaan atau institusi. Kamu sebagai ini ya, udah gemetaran dulu kan? Padahal dia punya talent, gitu loh. Jadi kadangkala rasa percaya diri itu harus ada pada seseorang, terutama orang-orang yang harus langsung direct connecting people gitu ya. Nah itu, jadi langsung kontak dengan orang secara langsung. Nah, itu. Tapi dari sepanjang banyaknya konsultasi ini para pasien, Ibu ada nggak yang bikin Ibu trauma gitu? Kalau saya ya pribadi, semakin saya baca atau saya lihat atau saya dengar berita-berita permasalahan itu pasti bikin netting, overthinking. Overthinkingnya tuh yang jelek pasti ya. Ketakutan, was-was gitu. Ibu pernah nggak punya? Saya selalu katakan gini, dengan keluarga lah dulu. Kalau kita punya prinsip hidup cuma negatif thinking terus ke orang, kita nggak akan maju, saya bilang. Nah, kenapa saya katakan begitu? Di mata kita tuh orang negatif aja, orang tuh jelek aja. Nah,
Padahal suatu saat orang yang kita anggap jelek itulah nanti akan membantu kita. Gitu. Tapi tidak semudah seperti yang kita akan ucapkan pada orang, gitu ya. Lalu ada beberapa mereka bilang, Bu, kenapa overthinking itu selalu terjadi tapi sisi negatif? Iya. Lalu saya katakan gini, karena dari dalam diri kamu sudah tertulis negatif aja. Gitu. Nah, coba kamu berpikir ketemu orang, Bu A ini cemberut aja. Nah, padahal dia bukan cemberutnya sama kamu, gitu saya katakan. Bener-bener. Padahal ada yang dipikirin ada ya. yang dipikirkan. Jadi bikin Nah, itu mumet saya gitu. katakan tadi dengan Mas siapa tuh, saya katakan ubahlah mindset pemikiran Anda apabila Anda sedang tidak berada di dalam lingkungan pribadi, gitu lah kan, gitu. Oke, baiklah Ibu Uce tadi ya, panggilannya Bu Uce. Terima kasih ya sudah duduk bersembang bersama Meiza. Iya. Sebenarnya banyak ya, luas nih kalau Banyak ya. kita bahas Sehari tentang. semalam nggak cukup, Mbak. Iya, mungkin kita nanti bikin part per part. Saya udah di lirik-lirik tadi di luar ya. Baik, terima kasih. Nanti kita bersembang lagi ya, Bu. Ya, terima Jadi kasih. pemirsa, nantikan episode selanjutnya di podcast Duduk Bersembang.